adalah perbankan mini syariah yang disusun oleh Muhammad Nova Rifai, Dedi Syahputra, Mahyum, Dinda, Umairah, Nika Mutiara Ahmadani. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari customer service. Customer service adalah kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan kepada customer service untuk melayani kepuasan kepada nasabah melalui pelayanan yang diberikan kepada seseorang. Artinya, setiap customer service atau CS harus melayani pihak nasabah dengan cara sebaik-baik mungkin supaya pihak nasabah tertarik dengan apa yang diucapkan atau dikomunikasikan oleh pihak CS. Di dalam perbankan syariah juga atau di perbankan konvensional, CS sangat berfungsi atau sangat penting di dalam komunikasi, karena CS lah yang mana utama untuk memberikan informasi mengenai produk yang akan dipromosikan oleh. Tugas dan fungsi customer service. Sebagai seorang customer service, tentu telah mengetahui tugas pokok yang harus diimbanginya. Yang pertama yaitu sebagai resepsionis. Customer service bertugas sebagai resepsionis, yaitu sebagai penerima tamu yang datang ke bank. Tamu yang dimaksud adalah nasabah yang datang ke bank. Fungsinya dalam hal ini adalah melayani pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh nasabah dan memberikan informasi yang diinginkan selengkapnya mungkin. Yang kedua, sebagai deskman. Sebagai deskman artinya seseorang customer service itu berfungsi sebagai orang yang melayani berbagai macam aplikasi yang diajukan oleh nasabah dan calon nasabah. Yang ketiga, sebagai salesman. Maksudnya adalah customer service berfungsi sebagai orang yang menjual produk perbankan sekaligus sebagai pelaksanaan cross-selling. Yang keempat, sebagai customer relation officer, yaitu berfungsi sebagai orang yang dapat membina hubungan baik dengan seluruh nasabah. Yang kelima, sebagai komunikator, yaitu customer service yang berfungsi sebagai orang yang menghubungi nasabah dan memberikan informasi tentang segala sesuatu yang ada hubungannya antara bank dan nasabah. Sikap customer service dalam melayani nasabah. Sikap dalam melayani nasabah merupakan hal yang penting untuk seorang customer service, karena sikap yang baik akan berpengaruh baik terhadap hasil pelayanan yang diberikan kepada nasabah. Demikian pula dengan sikap yang kurang baik atau tidak semestinya dilakukan oleh seorang customer service akan berpengaruh kurang baik terhadap pelayanan yang diberikan. Berikut adalah beberapa sikap yang harus diperhatikan oleh customer service dalam melayani nasabah atau calon nasabah. A. Beri kesempatan nasabah berbicara. Artinya customer service memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mengemukakan segala keinginan terlebih dahulu. B. Dengarkan dengan baik. Mendengarkan baik artinya pada saat nasabah mengemukakan permasalahan, customer service harus mendengarkan dengan penuh perhatian sehingga nasabah merasa senang. C. Jangan menyela pembicaraan. Memotong atau menyela pembicaraan nasabah merupakan perbuatan yang tidak sopan. D.
ajukan pertanyaan setelah nasabah selesai bicara. Seperti yang dikatakan sebelumnya, customer service dilarang untuk memotong atau menyelang pembicaraan. Jika terdapat pernyataan yang diajukan oleh nasabah, sebaiknya diajukan setelah selesai berbicara. Sikap sopan, ramah, dan selalu berlaku tenang. Dalam melayani nasabah, sikap sopan santun dan ramah harus selalu dijaga. Begitu pula dengan emosi, harus tetap terkendali dan selalu berlaku tenang dalam menghadapi nasabah yang kurang menyenangkan. Tunjukkan sikap perhatian dan sikap ingin membantu. Nasabah yang datang ke perusahaan pada prinsipnya ingin dibantu. Artinya nasabah mempunyai masalah yang tidak mampu ia selesaikan sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat menjadi customer service. Untuk menjadi seorang customer service harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Persyaratan ini mutlak untuk dipenuhi sehingga mampu mengemban tugas yang diberikan. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah mulai dari calon karyawan melamar sebagai karyawan khususnya untuk bagian customer service sampai diterima menjadi customer service. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang customer service ada 4 syarat. Syarat yang pertama itu persyaratan fisik. Seorang customer service harus memiliki ciri-ciri fisik yang menarik dari wajah, warna kulit, atau ukuran badan. Wajah harus terlihat menarik. Demikian pula dengan ukuran badan dan tinggi badan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, persyaratan mental. Persyaratan mental merupakan persyaratan non-fisik tetapi kejiwaan. Customer service harus memiliki mental yang kuat dalam melayani nasabah, karena dengan mental yang kuat akan memberikan kepercayaan diri yang lebih baik. Mental seorang customer service harus ditunjukkan dengan perilaku yang baik seperti sabar, ramah, murah senyum. Hindari bersikap emosi atau marah dan cepat putus asa, karena customer service harus rendah diri, memiliki inisiatif, teliti, cermat, jujur, serius, hati-hati, dan memiliki rasa tanggung jawab. Semua ini merupakan ukuran mental yang harus dipenuhi oleh seorang customer service. Yang ketiga, persyaratan kepribadian. Customer service harus memiliki kepribadian yang baik seperti murah senyum, sopan, lemah lembut, melayani nasabah. Selain itu, customer service juga harus memiliki jiwa bisnis yang tinggi, memiliki rasa humor, selalu ingin maju. Kesan pertama yang mengesankan dalam melayani nasabah perlu ditonjolkan. Customer service juga harus mampu mengendalikan diri, tidak mudah marah, tidak terpancing untuk berbuat dan berkata kasar kepada customer. Customer service juga harus mengendalikan gerakan-gerakan tubuh yang mengesankan serta tidak terpancing untuk berbicara hal-hal yang bersifat negatif. Yang keempat, persyaratan sosial. Customer service harus memiliki jiwa sosial yang tinggi terhadap seluruh nasabahnya. Harus bijaksana dan memiliki budi pekerti yang luhur. Di samping itu, customer service harus pandai bergaul dengan semua kalangan. Hal ini harus diperhatikan dari persyaratan sosial. Persyaratan sosial adalah bahwa customer service harus pandai bicara dan
tidak kaku. Customer service juga harus mampu dengan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Customer service juga harus dapat kerjasama dengan berbagai pihak dengan baik. Segitu penjelasan dari syarat-syarat menjadi customer service. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, adapun bahasan yang kelima dari customer service makalah kami ialah aspek-aspek penting customer service dalam menangani keluhan nasabah. Yang pertama ialah empati terhadap nasabah yang marah. Dalam menghadapi nasabah yang marah atau emosional, maka pihak perbankan dalam hal ini customer service perlu bersikap empati karena bila tidak maka situasi akan bertambah runyam. Untuk itu perlu diluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan mereka dan berusaha memahami situasi yang dirasakan oleh nasabah tersebut. Dengan demikian, permasalahan yang dihadapi dapat menjadi jelas sehingga pemecahan yang optimal dapat diupayakan bersama. Adapun aspek yang kedua ialah kecepatan dalam penanganan keluhan. Maksudnya ialah hal yang sangat penting dalam penanganan keluhan. Apabila keluhan pelanggan atau nasabah tidak segera ditanggapi, maka rasa tidak puas terhadap perusahaan akan menjadi permanen dan tidak dapat diubah lagi. Sedangkan apabila keluhan dapat ditangani dengan cepat, maka ada kemungkinan pelanggan atau nasabah tersebut menjadi puas. Apabila nasabah tersebut menjadi puas dengan cara penanganan yang cepat, maka besar kemungkinan ia akan menjadi pelanggan di perbankan tersebut. Adapun aspek yang ketiga ialah kewajaran atau keadilan dalam memecahkan permasalahan atau keluhan. Maksudnya ialah perbankan harus memperhatikan aspek kewajiban dalam hal biaya dan kinerja jangka panjang. Hasil yang diharapkan tentunya adalah situasi win-win di mana nasabah dan pihak bank sama-sama diuntungkan. Adapun aspek yang terakhir atau yang keempat ialah kemudahan bagi pelanggan untuk menghubungi perusahaan. Maksudnya ialah hal ini sangat penting bagi nasabah untuk menyampaikan komentar, saran, kritik, pertanyaan, dan keluhan. Di sini sangat dibutuhkan adanya metode yang mudah dan relatif tidak mahal, di mana nasabah dapat menyampaikan keluh kesahnya, seperti saluran telepon khusus yang disediakan untuk menampung keluhan para nasabah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mengenai poin yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan nasabah. Jadi banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan nasabah yang mungkin dapat berdampak kepada nasabah yang kabur ataupun meninggalkan bank, dan juga bisa berpindah kepada bank yang lainnya. Di antaranya yaitu faktor yang pertama, pelayanan yang tidak memuaskan. Maksudnya seperti nasabah merasa tidak dilayani dengan baik atau dicuekin, bisa disepelekan dan tidak diperhatikan atau merasa tersinggung. Faktor yang kedua yaitu produk yang tidak baik. Maksudnya kelengkapan produk bank tersebut yang ditawarkan kurang, sehingga pilihan yang sesuai dengan keinginan nasabah tidak tersedia. Juga produk yang ditawarkan tidak memiliki kelebihan atau keunggulan tertentu jika dibandingkan dengan produk bank yang lainnya
ataupun yang ditawarkan oleh pesaing yang lain. Faktor yang ketiga yaitu mengenai ingkar janji atau tidak tepat waktu. Maksudnya petugas customer service tersebut tidak menepati janji seperti waktu pelayanan. Faktor yang keempat mengenai biaya yang relatif mahal. Maksudnya biaya yang dibebankan ini kepada nasabah relatif mahal jika dibandingkan dengan biaya di bank-bank yang lainnya atau pesaing bank yang lainnya. Jadi dapat kami simpulkan dalam makalah kelompok 2 ini, yaitu pelayanan diartikan sebagai tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau nasabah layanan pelanggan, yang bisa diungkapkan dalam satu kata yaitu respect. Maksudnya antara customer service dengan nasabah bank tersebut. Demikian penjelasan juga paparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 dalam video ini untuk memenuhi tugas semester. Dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.